terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, biar lebih semangat, ayo kita speaking terlebih dahulu. Speaking itu tahu nggak? Dekat jauh. Tahu nggak? Ya. Dan ayo berdiri. Kita speaking terlebih dahulu biar semangat belajarnya. Dari pasangannya, pasangan kutip dulu. Tengok depan. Sudah siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Dekat. Yang nggak ada pasangannya boleh berdiri di sini. Cari pasangannya. Ini abang sama ini. Sama abang. Ya, sama itu boleh. Coba ada lagi pasangannya? Udah semua pasangannya? Oke, kita mulai ya. Dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh. Tangkap. Siapa yang tangkap? Oke. Nah, itu saja kita biar semangat aja belajar dari Oke. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar itu tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu sumber daya alam. Coba buka halaman 9 di LKS-nya. Halaman 9, sumber daya alam. Sudah? Coba kalian pikir, udara yang kita hirup, air yang kita minum, baju yang kita pakai ini, atau bahkan HP yang kalian punya, itu semuanya berasal dari sumber daya alam. Jadi penting sekali bagi kita itu memahami apa itu sumber daya alam, pemanfaatannya, dan bagaimana cara memanfaatkannya supaya tidak cepat habis. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini kakak dan di sini ustaznya ada gambar. Apa ini gambarnya? Air. Apa manfaat dari air tersebut? Ada yang tahu? Kita tidak bisa mandi, kita tidak bisa masak, sangat terganggu dalam kehidupan kita. Nah, itulah manfaat dari sumber daya alam. Kalaupun kita tidak bisa menjaganya, itu lama-lama akan habis. Jadi sumber daya alam itu semua hal yang berasal dari alam dan dapat kita gunakan. Contohnya itu seperti air tersebut, hewan, tumbuhan, apalagi minyak bumi, itu semua itu berasal dari alam. Indonesia juga mempunyai
baju yang berkualitas bagus. Nah ini meja parkirnya untuk belajar ini tuh dari sumber daya alam. Dan semakin banyak meja yang digunakan untuk belajar atau untuk apapun, itu semakin banyak juga pohon yang ditebang. Dan kalau semakin banyak pohon yang ditebang, hutan kita itu akan gundul. Dan itu juga bisa menyebabkan banjir maupun tanah longsor. Dan juga kalau kita tidak bisa menjaganya, kita kan sering mengalami banjir seperti contohnya ini. Kita kan hari ini sudah hujan aja kan. Kalau hutan kita tidak ada, itu tidak bisa menampung air hujan. Itu akan langsung turun dia ke tanah. Dan itu akan menyebabkan banjir maupun tanah longsor. Seperti itu. Ada yang belum paham? Oke, lanjut ya ke potensi tambang. Nah, potensi tambang itu di Indonesia itu banyak. Ada kayak minyak bumi untuk bensin, ada batu bara untuk listrik, ada bauxit untuk aluminium, pasir besi, bangunan dan masih untuk perhiasan. Nah, salah satunya itu bensin. Dan salah satunya itu bensin. Kita kan menggunakan bensin itu untuk kereta kan. Kalau tidak ada bensin, itu kita tidak bisa menjalankan kereta itu. Jadi kita itu semua itu berasal dari alam. Jadi itu semua itu berasal dari tanah. Dan cara pengambilannya itu harus dengan tepat seperti prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan penelitian. Kalau tidak ada itu semua itu, kalau kita mengambil tambang dengan tidak ini salah-salah, itu tambang kita itu akan rusak. Dan makin lama itu makin menipis. Itu akan habis. Sekian dari penjelasan kakak. Apakah ada yang kurang mengerti? Oke. Di sini kakak membuat game. Gamenya itu telur ceplok. Kalian nanti kakak panggil satu-satu untuk mengambil telur soal tersebut. Ya, setelah itu kalian akan menulisnya dan salah satu dari kalian nanti kakak panggil untuk maju menjelaskan jawaban dari yang kalian tulis. Paham? Oke, kakak panggil ya satu-satu. Jawabannya ini, kakak sudah menyediakan kertas. Nanti jawabannya kalian tulis di sini ya. Dan nanti kalian ngambilnya pakai ini. Nanti kalian kan ngambilnya gini, ngambil satu, taruh di piring. Ini sama dengan piring. Paham kan? Oke. Kakak panggil ya. Afrika. Ahmad. Akila. Andini. Laina.
Muhammad Puri, Farel, Hasana, Tasmina, Evansi, Rosita, Ririn, Dita, Kastio, Siti, Stefani, Juantama. Oke, langsung saja kalian jawab pertanyaannya. Nanti Ustazah panggil satu untuk maju ke depan jawab pertanyaannya. Oke. Maka kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab soalnya. Ya, ini belum selesai. Siapa yang Suci ya, suci. Ya. Suci. Apanya? Ini jadi yang kedua, belum siap. Iya, iya. Setuju. Apanya itu? Apanya itu? Kasih waktu 1 menit lagi ya untuk menjawab soalnya.
katanya bisa. Cepat sedikit, dah mau habis waktunya. Ya, untuk membacakan jawabannya. Siapa yang mau maju angkat tangan? Oh, kakak mau maju. Maju ke depan. Baca di jawabannya. Soalnya juga banyak. Iya, tadi masukkan. Oke, apakah betul jawaban temannya? Betul. Tuh, tepuk tangan dulu. Dan ada lagi yang mau jawab? Kakak boleh? Sini ada. Situ aja. Silakan dibacakan ciri sekali terdapat dan Indonesia beserta daerah penghasilannya. Satu, kayu keluing dari Papua, kayu jati Jawa Tengah, Sultan Kalimantan, kayu cendana Nusantara, Nusa Tenggara Timur, kayu rasa mala Jawa Barat. Oke, apakah betul jawaban temannya? Betul. Jadi tepuk tangan untuk temannya. Oke, itulah jawaban kamu mau. Ya, boleh jangan maju. Maju. Oke, bacakan soal dan jawabannya. Antar lain dengan menghormat pengguna kertas memilah mengarah tanaman serta dalam kegiatan penjauhan. Apakah betul jawaban temannya? Oke, ya. Oke, itulah dari materi sumber daya alam kita. Kalau kita tidak menjaga alam, itu alam tersebut lama-lama kan Rusak. dan generasi kita itu tidak bisa memanfaatkan alam lagi karena sudah rusak. Oke, kakak ada PR untuk kalian. PR-nya itu lihatlah sumber daya alam yang ada di rumah kalian. Contohnya misalnya kayu, air. Tulis apa manfaat air tersebut atau kayu apa manfaatnya. Oke? Oke, sekian dari materi kita hari ini. Sekian dari pelajaran kita hari ini. Apabila kakak kurang mengerti kalian jelasin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.